Nih, siapa sih nelpon? Hilsat. Ya, Sat, kenapa? Lu di mana, Gas? Gue masih di press room, kenapa? Turun yuk ke bawah, kita bikin video Polytron. Hah, video Polytron apaan? Udah, turun aja, gue tunggu. Yuk. Ah, oke. Perasaan kita nggak nge-review Home Appliance deh. Yaudah, turun aja deh. One day later. Ya, di sebelah gua udah ada Polytron Fox S, di mana dia menjadi motor listrik termurah dari Polytron untuk saat ini. Emang berapa sih harganya dan juga apa aja spesifikasi yang ditawarkan di motor listrik ini? Yuk kita bahas. Harganya sendiri sekarang 11,5 juta on road Jakarta. Nah, dengan harga tersebut apa aja sih yang ditaruhkan oleh Polytron Fox S ini? Yang pertama, desainnya itu keseluruhan udah kelihatan kalau misalkan ini adalah motor maxi listrik dari Polytron. Jadi soal kenyamanan berkendara, ya pasti ergonominya udah enak untuk perjalanan dekat maupun jauh sekalipun. Nah, dari desainnya sendiri, dia bener-bener kelihatan aerodinamis ya, tajam-tajam di mana-mana dari depan sampai belakang dengan pelampuan yang udah full LED. Nah, kalian pasti penasaran soal baterainya sendiri. Jadi, untuk yang Fox S ini memiliki kapasitas baterai setengah dari sang kakaknya yaitu Fox R dengan kapasitas baterai sebesar 1,94 kWh yang memiliki jangkauan hingga 70 km jika kalian memakai Fox S ini dalam kecepatan konstan 40 km per jam. Nah, untuk waktu pengecasan sendiri, dia memakan waktu sekitar 4-5 jam aja. Untuk Fox S ini, dia memiliki keluaran tenaga sebesar 3 kW dengan kecepatan maksimal 80 km per jam. Nah, sekalian kita bahas baterai, kita mau juga bahas soal baterai ini nih yang ada di sebelah kita. Soal gimana sih penyewaan baterai dari Polytron Fox S ini. Jadi di awal kita sebutin kalau harga dari Fox S ini adalah 11,5 juta rupiah. Itu tidak termasuk penyewaan baterainya karena Fox S ini memiliki sistem sewa baterai yang per bulan itu seharga Rp125.000 tanpa batasan kilometer. Nah, kalau kalian berlangganan baterai, otomatis garansi baterai akan kalian dapatkan dan itu akan diaplikasikan selama kalian menyewa baterai Fox S ini. Namun, ada pilihan untuk kalian langsung membeli gelondongan secara utuh Polytron Fox S yang kita beli itu sekaligus dengan baterainya, jadi nggak perlu nyawa lagi, cuma harganya itu jadi 27 jutaan rupiah karena dia tidak mendapatkan subsidi sama sekali. Dan garansinya cuma selama 2 tahun aja. Nah, pasti kalian bertanya-tanya apa sih bahan baterai yang digunakan di Polytron Fox S ini? Nah, dia menggunakan baterai lithium ferrofosfat atau LFP yang lagi happening. Dan kapasitas baterainya sendiri itu sama dengan mobil hybrid. Bahkan untuk yang Fox R itu memiliki kapasitas yang lebih gede daripada mobil hybrid baterainya. Lumayan bener-bener spesifikasi yang besar tentunya untuk sebuah motor 2 roda. Nah, sekarang kita balik lagi, kita bahas soal kaki-kakinya. Di mana dia memiliki suspensi yang di depan itu teleskopik, sementara yang di belakang itu dual shock. Keren banget, walaupun emang nggak bisa diatur sama sekali ya, tapi udah kelihatan keker dari belakang. Terus untuk pengeremannya sendiri dia udah disc brake depan dan juga belakang. Untuk bannya sendiri ya, dia tebal juga profilnya. Dengan yang di bagian depan itu memiliki profil 110/70 dengan lingkar 13, sementara yang di belakang itu 130/70 dengan lingkar yang sama ring 13 juga. Nah, tapi yang pengen gue highlight di sini adalah desain dari velg depan Fox S ini yang dimana mirip banget sama BMW i8. Dan ya, kalau misalkan kalau Fox R itu kan dual tone, dia warnanya bener-bener sama kayak BMW i8. Tapi kalau yang di Fox S ini, entah kenapa menurut gue jadi lebih keren dan tidak kelihatan necis gitu. Jadi lebih kalem warnanya di sini. Justru gue kalau misalkan disuruh milih gayanya antara Fox R atau Fox S, gue lebih memilih velg si Fox S ini. Lebih sporty kelihatannya, lebih keren. Ya, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan stangnya. Di mana ini memiliki banyak banget tombol yang jujur udah kayak moge, tombol-tombolnya banyak banget. Nih, yang pertama di sebelah kiri itu ada tombol hazard. Ini udah mogeable 1, mogeable-nya udah 1. Nah, sekarang mogeable kedua, ini ada tombol passing beam loh. Udah kayak moge. Keren banget. Terus ada tombol lampu jauh. Bawahnya sen biasa, tapi dia sennya itu nggak otomatis balik ya. Jadi kalau mau kita balikin lagi, sennya itu mesti ke tengah begitu. Jadi bukan tombol pencet, sennya oke. Terus tombol klakson dan tombol parkir jadiin 1. Nah, di sebelah kanan itu ada tombol mundur. Ya, Polytron Fox S ini bisa mundur secara otomatis.
Nah, terus ada tombol kalau misalkan kalian mau servis juga nih. Nah, di bawahnya ada saklar lampu, bisa kalian nyalamatiin DRL sama lampu utamanya. Nah, terus di bawahnya ini ada drive mode. Jadi ini tombol sport mode bisa diganti ke drive mode juga yang biasa standar. Dan di sebelah drive mode-nya itu ada tombol dummy yang dummy-nya itu bisa kita main-mainin sebenarnya. Bisa kita pencet-pencet. Jadi bukan dummy yang fix ya. Nah, ini informasi dari Polytron sendiri. Tombol ini sebenarnya bisa kita pakai untuk berbagai macam aksesoris yang pengen kalian pasang ke sini. Jadi mungkin bisa ditaruh apa? Bisa buat tombol fog lamp, bisa tuh buat tombol klakson telolet, ya bisa juga sih di sini. Aman aja kalau misalkan akinya aman juga. Buat kuncinya sendiri, Polytron kerennya ya, menyediakan kunci remote keyless 2 buah. Nggak kayak Yamaha. Tapi dia juga menyediakan anak kunci juga. Nah, misalkan keylessnya ini nggak bisa dipakai atau baterainya habis, ya dapat juga rumah kuncinya. Nih, anak kunci. Untuk menyalakan sendiri kita bisa lewat remote. Jadi di remote itu ada tombol buka kunci sama tutup kuncinya ya, ngelok kuncinya. Nah, di tengahnya itu ada tombol listrik yang dimana kalau kita pencet 2 kali, ini otomatis nyala dan kita bisa langsung pergi aja. Ya udah, kunci tinggal kita kantongin. Kita nggak perlu nyolok-nyolok kunci lagi. Praktis kan? Oke, tapi karena kita sekarang mau bahas soal speedometernya, kita nyalain lagi lewat kunci aja, biar nggak berisik. Tuh. Nah, speedometer itu memuat informasi apa aja sih? Yang pertama tentu ada speedometer, terus ada kapasitas baterainya, seberapa banyak. Nah, terus ada indikator ready nih, di bagian pojok kanan atas. Nah, di bawahnya ada odometer sama trip meter. Trip meternya cuma satu ruang ya, jadi nggak ada trip A atau trip B. Oke, itu untuk isi dari digital speedometernya. Di sebelah kanan ada indikator pengereman nih. Jadi kalau misalkan kita ngerem, tuh dia bakal nyala. Kenapa? Karena kalau kita ngerem ya seperti kebanyakan motor Cina ya, ini tuh dia bakal nge-cut off mesinnya. Makanya ada indikator yang menyala ketika kita ngerem. Terus di bawahnya itu ada tombol sen sama tombol drive mode. Ada sport mode, ada drive mode standar, dan tombol side stand switch. Jadi kalau misalkan kita nyalain, ya dia bakal nyala merah nih indikatornya. Oke, di sebelah kiri ada tombol passing beam, sen juga, sama indikator drive hub. Ada indikator bukaan gas juga kalau misalkan ada masalahnya, sama indikator ECU juga. Nah, 3 indikator ini itu menandakan kalau misalkan motor kalian itu ada masalah. Itu baru nyala. Sekarang bahas soal kompartemen penyimpanannya, yang dimana dia memiliki kompartemen penyimpanan kantong di bagian depan. Ini open ya. Kompartemen penyimpanan itu memuat botol sebesar 600 ml. Cuma sayangnya ini tuh ada celah lagi, rongga untuk menyimpan barang yang tipis kayak misalkan struk parkir atau apapun. Cuma aksesnya sempit banget, bisa melukai tangan nih. Kalau misalkan tangannya lebih gede daripada gue, agak ngeri. Tapi ya untungnya kompartemen penyimpanan terbukanya di bagian depan itu cukup luas. Terus ada untuk mengisi daya smartphone kalian. Nah, ini colokannya USB Type A. Jadi kalau kalian nyolok di sini mungkin bisa naruh HP-nya di bagian tengah sini. Coba ya, kita coba dengan HP berukuran 6,1 inci. Sebenarnya nggak muat karena dia kejepit ternyata. Oh, bisa nih digini nih, dimiringin. Tuh. Kalau diberdiriin nggak bisa, tapi kalau dimiringin bisa. Nah, jadi naruh HP bisa kayak begini. Oke. Lanjut lagi. Nah, kita lihat bagasinya. Untuk pembukaan bagasi, kita dari kunci kontaknya kita puter ke bagian kiri berlawanan jarum jam, dan langsung kelihatan kompartemen penyimpanan di bagian bagasi, yang dimana ternyata ini cukup luas. Walaupun tidak bisa menyimpan helm half face yang batoknya gede ya, tapi at least bisa menyimpan jas hujan, bisa menyimpan perlengkapan berkendara kayak sarung tangan itu dengan lapang. Mungkin bisa naruh sepatu juga nih, sepatu cadangan atau sandal cadangan di bagasinya ketika kita menghadapi hujan. Oke, nah tuh ada buat lubang air juga. Amit-amit kebanjiran, jadi bisa kita tutup lubangnya juga. Nah, bisa kita buka kalau mau dicuci. Nah, di bagian bawah joknya juga ada saklar MCB-nya juga. Nah, misalkan kalian mau nganggurin Fox S ini cukup lama, kalian bisa matiin aja kontaknya. Lebih gampang mutusin kontak ini dibandingkan mutusin kontak mantan. Tinggal buka jok.
Nah, sekarang gue pengen nyoba gimana sih ergonomi berkendara di Polytron Fox S ini. Nah, untuk ergonomi berkendara sendiri, ini ternyata ya sama kayak maxi scooter kebanyakan. Karena emang bentuknya maxi scooter, jadi duduk di joknya ini dan bisa nih bokong kita dengan baik, ketahan sama lekukan joknya. Terus untuk posisi kakinya sendiri, tuh posisi kaki standar ya, ala-ala scooter kebanyakan, tapi bisa begini juga. Walaupun nggak ada tatakan kaki di dek depannya. Tapi bisa senderan loh. Walaupun emang kakinya agak ini sih ya, agak ngelipet lututnya. Dengan posisi riding kayak begini bisa santai juga dengan waktu yang panjang nih. Perjalanan panjang bisa santai. Nah, untuk stop and go juga gampang walaupun kaki gue jinjit, tapi nggak jinjit banget, nggak sampai jinjit balet. Dan beratnya pun juga nggak berat-berat banget sih rasanya. Sebenarnya aman untuk digunakan oleh cewek sekalipun. Nah, untuk model stang sendiri dia bener-bener sama kayak PCX. Jadi dia modelnya naked gitu ya stangnya. Dan posisi berkendara kita itu commanding banget. Jadi stangnya itu ada di bawah dada. Juga speedometer itu bener-bener di bawah. Jadi kalau misalkan kita berkendara nih ngeliat speedometer agak ke bawah. Agak ke distraksi sih sebenarnya. Kalau misalkan speedometernya terlalu ke bawah. Terus ada satu hal detail lagi yang pengen gue omongin di sini. Ketika gue berada dalam posisi berkendara di Fox S ini ya, posisi stangnya itu agak miring ke bagian kiri. Tuh. Jadi nggak align sama speedometer. Ini mungkin mau ngikutin ala-ala Mercy kali ya, tapi di motor. Nggak tahu sih, cuma emang mesti kita coba juga. Nanti mungkin akan kita coba motornya. Tapi overall untuk posisi berkendaranya, gue bisa simpulin kalau ini memang nyaman untuk digunakan dalam jarak yang panjang ataupun jarak yang pendek dalam kota sekalipun. Enak sih, buat stop and go pun masih nyaman. Ngomongin soal misalign juga, ini hooknya itu juga misalign sih sama bagian tengah dari center stangnya. Jadi nggak di tengah stang juga arah penunjuknya. Nah, gue pengen bahas juga soal footstep-nya yang unik nih. Jadi dia pembukaannya nggak langsung ditarik, nggak kayak motor bensin konvensional, tapi dia dipencet dulu baru keluar. Jadi praktis sih. Cuma kalau kalian mau ngelipetnya lagi, sampai denger bunyi klik aja ya. Tuh, sampai denger bunyi klik begitu. Kalau misalkan kalian lewat nih ya, bakal kebuka terus. Jadi kalian pelan-pelan sampai denger bunyi klik, baru dia bakal kelipet lagi. Udah kayak Swiss Army knife. Nah, cara efektif menggunakan footstep itu, kalian sebenarnya bisa ngelipet dengan tumit kalian. Jadi tinggal, tuh, gampang sih. Jadi nggak perlu pakai tangan. Tinggal ngelipet begitu. Kalau mau ngeluarin ya, wih, keren ya. Udah kayak sepatu rollerblade yang dipencet dari belakang. Sebelum kita simpulkan motor listrik ini, gue pengen menyebutkan satu hal lagi di sini bahwa Polytron Fox S memiliki beragam aksesoris seperti top box yang kalian bisa lihat di IMS 2024 ini. Cuma gue ada ide nih. Mungkin selain top box bisa ditaruh home appliance dari Polytron juga. Kenapa? Karena itu sangat membantu ketika kita ingin jualan. Kayak misalkan microwave atau rice cooker. Kan enak bisa jualan nasi uduk di belakang Fox S ini. Keren nggak? Coba masukkan komen di bawah. Aksesoris apa aja yang bisa ditaruh di Polytron Fox S ini. Yang pasti harus sesuai Polytron juga. Jangan tiba-tiba nyebrang ke Maspion atau Cosmos. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa motor ini memiliki spesifikasi dan fitur yang cocok banget untuk digunakan di dalam kota. Terlebih dengan harganya yang murah, cuma 11,5 jutaan, dan sistem baterai yang sewa, ini menjadi pilihan yang bagus untuk kalian jika kalian ingin membeli sebuah motor listrik. Tapi di sini Polytron memberikan pilihan kepada kalian para konsumen, di mana kalau kalian membeli dengan harga murah, baterainya memang jadi sistem sewa. Cuma kalau misalkan kalian membeli secara utuh, baterainya mau jadi milik kalian, bisa aja, tapi dengan potongan harga yang tidak ada sama sekali. Jadi gimana motor termurah dari Polytron ini? Apakah sesuai dengan kebutuhan harian kalian? Komentar aja di bawah. Dan jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari IMS 2024. Gue Bagas, dadah!